Jadi di sekolah kita tuh kan selalu ya fokus pada tujuan, abaikan yang tidak ada hubungan. Itu kata-kata itu masih saya gunakan sampai sekarang. Nah kan, Anak udah SMP. kemudian Kita sebagai orang tua di rumah, jangan juga kebanyakan masih yang ih gue udah bayarin mahal nih, misalnya ya. Terus udah gitu dilepas di rumah nggak di follow up lagi gitu kan. Di sekolah inget ya cuma berapa jam, sisanya sama Anda di rumah. betul. Assalamualaikum guys, jumpa lagi di channel YouTube-nya Bunda AI, Single Mom is Strong Mom. Kali ini kita ditemenin sama Bunda cantik, Bunda Mirna. Bunda ini kalau nggak salah nih bergerak di bidang pendidikan karakter anak. Tapi untuk lebih jelasnya, tolong dong Amel jelasin kan. Amel lebih lama nih kenal sama Bunda satu nih. Siapa sih beliau nih? Aku bersyukur banget nih Bunda AI ya bisa kenal Bunda Mirna Rafki ini awalnya karena memang anakku sekolah di sekolahnya Bunda yang ada di Sentul. Jadi langsung pada searching langsung ya, yakin aku ya. Jadi nama sekolahnya Sekolah Karakter Tazkiyah Global Islamic School. Siapa sih Bunda Mirna Rafki? Baik aku kasih tahu ya. Bunda Mirna ini istri dari Ustadz Syafi'i Antonio. Beliau memang penggerak di bidang ekonomi Islam ya Bun ya. Nah beliau juga Bunda Mirna direktur dari Tazkiyah Global Islamic School. Jabatannya banyak ya, sabar. Selebihnya juga sebagai founder dari Tazkiyah Tour and Travel, pembina di Universitas Tazkiyah, serta beliau ini ketua dari Majelis Muslimah Andalusia Tazkiyah. Berat ya, banyak sekali ya. Jabatannya ya. Bagi-bagi apa Bun? Masya Allah. Tapi itulah maha baiknya Allah ya, yang selalu menempatkan kita di posisi terbaik yang memang nggak pernah akan salah. Karena memang alhamdulillah Bunda ini selalu memberikan inspirasi buat para wanita yang ada di area Bogor dan sekitarnya. Siapa sih yang nggak kenal Bunda? Boleh dong Bun, sapa teman-teman kita sesama penikmat film, juga penikmat YouTube yang suka nonton YouTube kita ya, dari Bunda AI, Single Mom is Strong Mom. Boleh Bun? Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bunda Mira terima kasih dulu nih udah diundang untuk jadi bintang tamu di podcastnya Bunda AI, Single Mom is Strong Mom ya, Single Mom is Strong Mom. Masya Allah ini dua-duanya nih single mom yang luar biasa nih, yang strong kita harus strong. Ya tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak Amel ya dan juga Bunda AI. Memang Bunda Mirna saat ini bergerak di bidang pendidikan anak ya, terutama pendidikan anak usia dini di Tazkiyah Global Islamic School dan sekarang sebagai direktur. Dan memang sangat menarik ya, kita dalam pendidikan anak usia dini itu, maksudnya kita membangun tuh dari benar-benar usia dini gitu loh, membentuk karakter mereka dan itu pembangunan karakter di usia dini itu sangat penting sekali. Bagaimana kualitas pendidikan anak di usia dini itu sangat menentukan bagaimana dia ketika usia dewasanya. Jadi dini ini maksudnya adalah dari kelas playgroup ya. Nanti dini karena lebih ini masih dini itu lebih mudah dibentuk. Dibentuk. Karena ketika udah pembentukan karakternya udah di usia dewasa, di atas usia dini itu kan sebetulnya sampai 9 tahun ya. 9 tahun. Dan itu anak-anak itu mudah dibentuk. Jadi bagaimana cara membentuk karakter itu adalah dengan membangun good habit setiap hari. Kebiasaan baik setiap hari yang kemudian itu akan menjadi sikapnya sehari-hari yang kemudian terinternalisasi di dalam dirinya, itu kan jadi karakternya. Ketika itu jadi karakternya, itu akan jadi destiny-nya nanti di usianya. Jadi sangat penting sekali. Makanya Bunda Mirna tuh agak sedih juga ya, banyak yang kemudian nggak penting tuh pendidikan usia dini, langsung SD aja. Padahal ketika SD itu padahal ketika usia mulai sayangnya golden time-nya hilang. Gitu golden age-nya itu, golden time-nya itu hilang. Padahal kan bukan hanya pembentukan karakter saja ya. Bagaimana stimulasi ya untuk bagaimana perkembangan otak menjadi baik, maksimal itu sampai usia 8 tahun. Ya, usia 8 tahun itu udah 80% tuh. Kemudian 20% itu sisanya gitu. Jadi kalau itu dilewatkan, golden age-nya dilewatkan tuh sangat sayang sekali. Nah,
Karena Rasulullah juga mengatakan adab dulu baru ilmu. Iya, betul, setuju itu. Iman dulu baru Iya. ilmu, jangan Ilmu, terbalik. ilmunya banyak tapi nggak ada adab. Ya. Aduh, Kadang banyak akhirnya malah bikin sombong. akhirnya sombong, suka nyakitin orang. Oh, siapa? Apakah Anda pernah disakiti? Pokoknya bikin sakit hati orang Iya, ini iya. kan karena kesombongannya, karena dia merasa pintar tapi nggak ada adabnya gitu Iya. kan. Karena memang mungkin sebagian ya, tidak semuanya. Saya yakin sih yang nonton kita pada ibu-ibu cerdas semua sih. Iya, adabnya Yang, bagus. adabnya bagus, yang peduli bagaimana anaknya bisa nanti dibentuk menjadi anak yang pintar, soleh dan soleha dengan adab yang terbaik. Tapi memang Bun, balik lagi ya, kecerdasan ibu itu penting sekali untuk tumbuh kembang anak. betul. Nah, nih misalnya terkendala, kita kan punya tolak ukur nih, kayaknya aku belum bisa deh untuk bisa menstimulus anak aku untuk bisa tumbuh kembangnya maksimal. Nah makanya hadirlah sekolah yang anakku ikut gitu. Iya, tempatnya jadi belajar. ikut membantu proses pembelajarannya. Iya, Nggak bisa kalau orang tua Ya, handle harus sendiri. bersinergi banget ya Bun ya. Antara Betul, pihak betul. sekolah dengan pihak kita sebagai orang tua Orang di tua, rumah. Jangan juga kebanyakan masih yang gue udah bayarin mahal nih. Nah, misalnya ya. Terus udah gitu dilepas di rumah nggak di masa anak gue nggak nggak di pintar-pintar? follow up lagi gitu kan. Di sekolah inget ya cuma berapa jam, sisanya sama Anda di rumah. Betul. Nah, jadi memang kalau orang tua itu terutama ibu ya, Iya. Madrasatul Ula, ya sekolah pertama dari anak-anak kita. Kan anak-anak masih kecil belum sekolah. Iya. Iya. Dari umur 0 tahun mulai itu kan dengan ibu ya. Makanya kenapa ibu-ibu tuh harus pintar. Masya Allah. Karena adalah sekolah pertamanya anak-anak kita yang mendidik pertama ya. Jadi ketika menyusui juga tuh nggak boleh tuh sampai nyusui sampai nonton handphone segala macam, harus fokus tuh sehingga terbentuk bonding ya. Benar-benar anak tuh merasa diperhatikan, merasa ikatannya menjadi lebih kuat gitu. Nah makanya ketika masuk sekolah juga mungkin betul kata Mbak Amel tadi, banyak orang tua ya udah buat titip aja deh. Gue udah bayar mahal. Udah bayar mahal. Padahal kan anak-anak itu cuman berapa jam di sekolah? Bentar, Iya. paling Bisa- cepat jam 8 ya kalau usia Ya, biasanya. jam kalau di sekolah kita jam Setengah 7.30, setengah 8, dan memang kalau di sekolah kita itu orang-orang selalu bingung, kok anak playgroup sampai jam 1 sih ngapain aja? Kok setiap hari Coba sih? diceritain. Nah, ini kan harus dijelaskan ya. Kenapa harus setiap hari? Biasanya kan mungkin di playgroup yang lain jam 8, 10 pulang. Kadang seminggu cuman beberapa hari. Seminggu cuma beberapa Kalau hari. ini kan harus Senin sampai Jumat wajib ya. Senin sampai Jumat wajib. Kenapa? Karena itu tadi good habit itu dibentuknya setiap hari. Iya, untuk ngebentuk habit itu. Habit itu harus dilakukan setiap hari. Setiap hari. Kalau misalnya hari ini dibentuk besok enggak, lupa lagi. Tidak terbangun. Namanya anak-anak. Jadi dibentuknya itu setiap hari secara konsisten. Ya, jadi itulah kemudian kita minta kerjasama orang tua di rumah. Tidak bisa hanya sekolah, karena anak tuh lebih banyak berada di rumah daripada di sekolah. Iya, betul. Misalnya anak playgroup jam 1 sudah pulang, setelah mereka makan, mereka sholat, mereka makan, pulang. Ya, jam 1 sampai di rumah gitu. Lebih banyak waktu di rumahnya. Kemudian Sabtu Ahadnya juga di rumah sepanjang hari. Kalau tidak diteruskan oleh orang tua di rumah, Jomplang ya. pembangunan good habit ini tuh akan jomplang. Hilang, nanti hilang lagi ya. Makanya kita tuh selalu mengajak kerjasama. Di sekolah kita di Tazkiyah Global Islamic School tuh kita ada semacam parenting rutin untuk bagaimana membangun kerjasama dan menyamakan persepsi antara orang tua dan sekolah. Biar satu frame, satu persepsi sehingga kita sama-sama membangun anak. Jadi ketika di sekolah dibangun, itu pun dibangun di kebiasaan baik itu dibangun di rumah. Jadi akhirnya benar-benar terbentuk tuh sikapnya Iya, dan kemudian jadi karakternya. Gitu seperti itu. Jadi harus ada kerjasama antara rumah dan atau dalam hal ini orang tua dengan sekolah. Seperti itu. Nah itu jadi membentuk karakter tuh nggak bisa satu pihak aja. Terus kalau nggak sejalan juga bingung, di sekolah diajarin A, mesti A, di rumah diajarin B. Anak juga bingung nanti malah kan. Iya, itu benar. Harus satu suara. Iya, harus satu suara. Satu suara. Jadi misalnya ini nih. Jadi di sekolah kita tuh kan selalu ya fokus pada tujuan, abaikan yang tidak ada Itu hubungan. kata-kata itu masih saya gunakan sampai sekarang. Nah kan, Anak udah SMP. kemudian memakai alat sesuai fungsinya, meletakkan barang pada tempatnya. Jadi anak-anak tuh ketika udah biasa di sekolah meletakkan barang pada tempatnya, tasnya mungkin di loker, sepatunya ditaruh di tempat sepatu, Ada batasan. ada batasan bermain yang harus mereka ini
setelah mereka selesai bermain, mereka beres-beres, semua itu bertanggung jawab untuk beres-beres. Nah, itu tuh akan terus-menerus disampaikan oleh gurunya, dilakukan juga, bukan hanya sekedar bicara, dilakukan bersama-sama setiap hari dalam kegiatan belajar mengajarnya itu akhirnya terbentuk. Bagaimana mereka memakai alat sesuai fungsinya, menempatkan barang pada tempatnya, fokus pada tujuan apa yang tidak ada hubungan. Seperti kita kan, kita nggak pernah diajarkan seperti itu dulu ya. Enggak. Jadi kita nggak ada. gampang ketika kita mau mencapai suatu tujuan, kita gampang terdistract. Gampang belok, gampang belok, iya. Jadi nggak pernah sampai pada tujuan. Tujuan iya. Jadi, Seperti itu kira-kira. Jadi kita ingin bagaimana anak tuh benar-benar karakternya sudah terbentuk dengan kebiasaan pembangunan yang baik setiap hari. Nah seperti itu, makanya kalau di sekolah kita playgroup ya emang sampai jam 1. Kelas 1, kelas 3 sampai jam 2. Kelas 4 sampai 6 sampai jam 3. Jadi benar-benar dibentuk. Seperti itu. Beruntung sekali buat yang playgroup tuh berarti dimulai dari umur berapa itu, Bu? 3 tahun udah boleh masuk playgroup. Kan playgroup setahun, TKA, TKB berarti kan totalnya 3 tahun. Kan harapannya masuk SD itu di usia 6 tahun ya. Kalau sekarang kan ada syarat dan ketentuan berlakunya itu. Karena itu nanti akan runut sampai syarat masuk ke SMP-nya, syarat masuk ke SMA, terus sampai dengan perguruan tinggi. Jadi memang usia itu juga penting untuk bisa konsultasi dulu kali ya kalau sebelum masuk dengan tim sekolah. Kira-kira anakku udah cocok nggak nih umurnya masuk gitu jadi ya. kalau sebenarnya sih kalau di daerah Kabupaten Bogor itu kita tuh 6 tahun udah boleh. 6 tahun. Kalau di DKI itu 7 tahun. Oh 7 tahun Ya sebetulnya usia matang. yang paling matang tuh sebetulnya masuk SD itu 7 tahun. Ideal. Dulu kan kita 7 tahun. Iya, cuman 6 tahun tuh sebetulnya dia masih transisi antara TKB ke kelas 1. Jadi kenapa di sekolah kita pun di kelas 1 tuh masih ada 2 guru satu kelas. Nah, kita kan kelasnya kecil, rombelnya kecil. Di TK maupun di SD itu rombongan belajarnya itu kecil. Tidak boleh lebih dari 15 orang supaya anak satu-satu terperhatikan. Bagaimana kecerdasan majemuknya itu terbangun satu-satu. Berbahasanya, kinestetiknya, sosial skillnya, sosial emosinya terbangun dengan baik gitu kan. Kemudian kecerdasan matematiknya, logiknya, semua satu-satu diperhatikan. Belum lagi yang 18 sikap kalau di TK sama 25 sikap kalau di SD itu yang dari teladan Rasulullah dan Asmaul Husna. Jadi itu dibangun semuanya. Jadi otak kiri, otak kanan tuh dibangun secara seimbang. Harapannya mereka menjadi pribadi yang matang. Iya. Punya karakter yang bagus. Karakter yang bagus, kecerdasan majemuknya terbangun dengan baik ya. Kan kecerdasan majemuk tuh otak kiri, otak kanan terbangun secara seimbang. Jadi bukan hanya intelektualitasnya saja yang terbangun, tapi bagaimana emotional quotient-nya, kecerdasan emosinya juga terbangun. Kalau dulu kan orang yang dikejar kan IQ-nya. Nah, Oh dulu kan jadi jadi IQ-nya nggak dipikirin gitu kan, nggak di orang tua kan senengnya dulu, anak saya nilai Nilainya bagus. matematikanya bagus, fisikanya bagus, bahasa Inggrisnya bagus, cepat. Iya. Padahal bukan itu pendidikan anak usia dini. Seperti yang mungkin kalau terjun ke kehidupan juga kalau IQ doang mah belum bisa bertahan, belum tentu bisa bertahan. Makanya survival yang kayak begitu ya. nggak begitu. Makanya kenapa ketika mereka masuk di dunia kerja itu kecerdasan emosi yang paling tinggi nilainya dibandingkan menentukan kesuksesan seseorang dibandingkan kecerdasan intelektual gitu. Nah, yang uniknya nih yang kita tahu ya teman-teman juga pasti kan kalau belajar di usia dini itu ya itu yang dikejar kan kalistung, baca tulis gitu ya. Nah, yang unik nih di sekolahnya Bunda yang tadi aku bilang teman-teman ya searching lah boleh ya. Tapi kalau yang jauh di Jakarta gimana ya itu boleh dipikirin. Karena bagus banget sekolahnya Tazkiyah Global Islamic School. Kalau pernah dengar tante ini enggak? Apa tuh? Metode sentra. Ini yang bikin unik. Jadi, metode sentra belum dengar aku. Jadi keunikannya Tazkiyah Global Islamic School itu sendiri ya, dan ini boleh menjadi rujukan buat para ayah bunda, teman-teman yang tertarik untuk tahu lebih banyak lagi. Ternyata ada ya metode sentra itu dalam pendidikan anak dalam usia dini dan juga sekolah dasar ya Bu. Dan itu dimiliki sama Tazkiyah. Iya. Dan sentranya itu ada beberapa macam yang itunya sama-sama membangun
kecerdasan Iya. anak itu sendiri ya. Jadi itu Kenapa sih milih Siap. metode sentra Bun? Kan banyak tuh metode kurikulum yang ada di Iya. dunia ya. Kalau Iya, kita iya, iya. adaptasi pendidikan itu kan pasti kita role modelnya tidak hanya di Indonesia. Iya. Bisa mengacu ke luar negeri juga. Iya. Kenapa Bunda memilih Taskia Nah. Global Islamic School itu pakai metodenya sentra? Nah, Iya. metode sentra itu jelasin dulu dong Nah, apa? iya, iya, Kan iya. aku belum tahu. Aku tahu kan aku alim muda. Kan, Iya. anakku sudah gede-gede jadi nggak ngerti metode sentra dulu Iya, belum iya. ada. Betul. Jadi tepatnya itu kalau misalnya kita ini kan dalam bahasa Inggris, karena metode sentra itu sendiri ada berbagai macam juga di Indonesia nih. Tapi yang kita coba adopsi itu adalah metode beyond center and circle time. Beyond center itu Bahasa Inggris tuh, iya coba lebih jauh dengan sentra dan waktu Tante udah gatel buka chat. Ya. Jadi sebenarnya kita mengadopsinya itu dari metode Beyond Center and Circle Time itu yang disebut dengan metode sentra di sisi yang ada di Tallahassee, Florida. Jadi yang Dr. Pamela Felp itu yang menemukan metodenya, kemudian diadopsi juga sama Sekolah Al-Falah di Jakarta. Jadi akan kita hampir sama dengan Sekolah Al-Falah. Kemudian kita belajar di sana, kita lihat itu sudah mencakup semua. Baik yang mungkin ada Montessori-nya, ada high scope segala macam, itu udah mencakup semua di situ. Jadi cara belajarnya itu adalah play-based learning. Jadi bermain sambil belajar, belajar sambil bermain. Anak usia dini kan Iya. nggak bisa Harus langsung banyak suruh main, fokus, harus ada banyak main. sambil bermain. Dia nggak tahu ketika bermain itu dia sebenarnya belajar. Jadi nggak, karena anak usia dini itu kan dunianya bermain. Bermain ya. heeh. Kalau tiba-tiba langsung Kalau disuruh dihilangin fokus, waktu untuk bermain kan nanti Iya. katanya gedenya juga nah ini. juga gedenya jadi Aku udah tahu minat fokus. anakku itu pas ikut metode sentra balok Bun. Nah, Jadi anakku nomor 1 tuh Haikal. Haikal. Ternyata dia ada ketertarikan bangun ruang lewat balok-balok gitu. Gurunya kan langsung kasih tahu ya. Ini kayaknya Haikal cocok nih gini nih. Akhirnya aku mulai mengenalkan lah tentang Lego. Nah. Akhirnya dia bisa lebih deep lagi ke Lego. Nah, makanya Kemudian dia ke ini juga ya, ke apa? Yang sekarang ditekuni oleh Haikal kemarin tuh sampai ngambil ini. Bunda sampai lupa itu apa Mbak Amel ya? diingetin. Bukan yang Haikal sampai ngambil ininya sendiri gitu loh, kursusnya sendiri. Kursus. Oh iya. Robotik. Oh, robotik. Itu sama. Nah, jadi kan kelihatan dari situ Kan anak-anak ada sentra balok tuh Bun. ada sentra balok. Nah, masing-masing sentra ini itu nanti ada tujuannya sendiri. Seperti sentra balok itu memperkenalkan matematika sederhana, kemudian mengenal bentuk-bentuk geometri, ruang mereka. Jadi yang namanya anak itu ketika berhitung usia dini nih ya, itu mereka tuh masih berpikirnya konkret. Sedangkan matematika itu abstrak kan. Tapi nah, ketika mereka belajar tuh mereka ada benda-benda konkret yang bisa mereka hitung gitu. Itu bentuk-bentuk geometrinya mereka jadi tahu. Nah, ketika mereka membangun itu mereka jadi tahu. Nah, mereka tuh membangun harus di dalam alas yang sudah dipilih. Misalnya alasnya itu macam-macam bentuknya, ada lingkaran, ada segi 4, ada itu seperti itu ya, segitiga. Nah, itu maksudnya adalah bahwa mereka harus melakukannya di dalam batasan. Nah, di dalam setiap sentra itu kan tadi ada sentra balok, itu belajar matematika sederhana, mengenal bentuk ruang, geometri. Kemudian sentra persiapan itu mengenal keaksaraan dan juga misalnya calistung secara sederhana. Kemudian di sentra seni, bagaimana di sentra seni itu mereka belajar untuk berproses ya. Di seni itu bukan hasilnya yang dinilai, tapi bagaimana berprosesnya mereka dengan berbagai macam media-media untuk mereka menghasilkan karya. Kemudian di sentra imtak itu mereka dikenalkan dengan konsep-konsep keislaman, apakah sholat, apakah kemudian mengaji, tahu rukun Islam, rukun iman dan segala macam. Kemudian di sentra bahan alam itu mereka di situ diajarkan sains sederhana. Mereka belajar dengan berbagai media, misalnya air, misalnya ada cat-cat yang itu ya. Kemudian itu memperkuat motorik halus mereka. Di situ ada oblek. Iya, memperkuat motorik halus mereka. Ada oblek, ada hand pump, bagaimana mengisi air. Ini kuat
ini kan kalau nyuci piring itu seperti itu. Karena kalau ini lemah kan anak-anak itu susah untuk melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan ini. Nancingkan baju, ikat tali sepatu, menulis, makan sendok dan sebagainya. Yang kemudian itu udah berapa sentra Mbak Amel? 4. Udah 5 tuh. Balok, seni, terus persiapan, imtak, bahan alam. Ya 5. Satu lagi, sentra peran besar nih. Jadi bermain peran ini mereka jadi tahu gitu loh peran masing-masing tuh. Jadi mereka masing-masing orang, masing-masing makhluk di dunia ini mereka menghargai gitu peran masing-masing. Misalnya mereka jadi ayah atau ibu, mereka tahu bahwa peran ayah tuh gini loh berat, peran ibu nih begini loh. Jadi kita sebagai anak tuh harus menghargai. Jangan hanya bisanya marah-marah aja atau menuntut. Atau misalnya ini temanya sedang tentang tumbuhan. Bagaimana kita harus merawat tumbuhan? Ketika tumbuhan itu dirawat, kita pun akan terawat. Tidak ada banjir, misalnya sekarang yang terjadi. Kayak yang sekarang pohon digundulin, kemudian tidak ada lagi yang mengikat tanah ya, mengikat air ya. Jadi ya penanaman pohon lagi, peduli terhadap lingkungan. Bagaimana kita harus sayang hewan. Seperti itu. Jadi kalau hewan, jadi tahu mereka. Jadi mereka akan menjadi orang yang peduli, tahu bersikap, tahu dengan perannya masing-masing dan menghargai. Nah di situ jadi. Nah di setiap sentra itu nanti mereka belajar SOP sederhana. Jadi bagaimana mereka harus mulai, bagaimana berakhir dengan tepat waktu, kemudian sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati. Jadi belajar SOP sederhana. Jadi anak-anak dari usia dini itu udah tahu SOP. Seperti itu. Dan dan semua jadi yang penting itu karakter dan adab. Iya. Dan makanya tuh yang suka ngerusak-ngerusak hutan sampai banjir itu kecilnya berarti nggak diajarin karakter dan adab kayaknya itu tuh. Iya. Mesti diulang lagi tuh, belajar lagi tuh. Yang mana ya? Ada deh katanya. Oke. Makanya luar biasa ya dengan segala peran yang Bunda Mirna sekarang jalani. Dengan tadi tuh diceritain di awal kan, sebagai direktur ini, sebagai pimpinan ini, Masya Allah pastinya Bunda ada tanggung jawab juga sebagai istri yang mendampingi ayah. Kita biasa manggilnya ayah ya, atau biasanya banyak jemaah yang manggilnya Ustaz Syafi'i Antonio. Gimana Bun berbagi peran, apalagi sebagai seorang perempuan wanita yang sangat berkarya ya untuk seorang Bunda. Nyari waktunya banget, janjian sama dia, Masya Allah. tapi itu sebuah kenikmatan ya, privilege yang Masya Allah tidak semua wanita bisa dapatkan. Gimana Bun? Masya Allah, dengan segala aktivitas yang Bunda kerjakan sekarang, tanggung jawab yang luar biasa ya Tan ya, nggak mudah karena perannya mengelola begitu banyak bidang gitu kan. Dengan semuanya menjadi pimpinan itu kan tidak mudah pastinya ya. Nah buat kamu yang ngerasa aku capek, apa kabar dengan beliau yang Masya Allah tabarakallah. Nah gimana Bun? Kiat-kiatnya, tipsnya buat kita tuh nggak cuman ngerasa cukup, tapi mau terus menjadi lebih baik, dan kita juga nggak ngerasa aku capek gitu loh Bun. Iya. Jadi kalau Bunda mungkin karena usia juga kali ya, semua orang kan berproses pasti pasti. Tapi mungkin kalau yang udah masih usia Mbak Amel atau yang mungkin lebih muda lagi, kalau berasa sih, berasa mungkin ya capek. Tapi sekarang itu kalau seusia Bunda itu udah sampai pada tahap, tadi Bunda ada cerita juga sama Bunda AI. Bagian yang part yang tadi. Yang bagian part tadi itu bahwa berpegangan tangan itu ya. Saat ini tuh ingin hidupnya tuh banyak manfaat. Iya, udah ikhlas menjalani semuanya. Goalsnya adalah seperti dalam hadis Rasulullah, khairukum anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Dan Bunda pengen jadi orang yang banyak manfaatnya untuk orang lain. Karena kita nggak tahu usia kita sampai kapan. Suatu waktu kita bisa dipanggil Allah. Mudah-mudahan Allah ridho dengan apa yang kita lakukan, dengan semua yang kita lakukan itu. Insya Allah kita ingin husnul khotimah. Amin. Itu yang sebetulnya tujuan akhirnya adalah ingin husnul khotimah. Makanya ingin banyak manfaat untuk orang lain. Makanya insya Allah ikhlas gitu loh. Mendedikasikan waktunya untuk syiar dakwah pendidikan, syiar dakwah Islam gitu kan. Dan rasanya sih insya Allah dengan hati yang ikhlas itu tidak ada yang berat semuanya. Jadi harus sebenarnya
bunda pasti ada rasa capek juga ya. Ada, tentu Pastilah, sebagai manusiawi manusia. lah. Saya kira, saya kira. Manusiawi itu ada. Ada. Makanya kita perlu ada waktu-waktu me time juga, waktu-waktu healing juga. Mamel, Coba Bunda kita AI. healing bareng Kita healing bareng. Makanya Bunda suka ngajak, ayo kita jalan-jalan. Kita Healing. nyanyi. Iya, kita tuh perlu healing juga Iya. ya. Tapi kita juga kan mungkin ada healing yang kita bersama-sama, ada healing kita juga dengan Allah. Allah ya, dengan Allah tentunya. Kemudian support system juga itu sangat menentukan ya. Alhamdulillah sih Ayah Syafi'i itu orangnya sangat suportif ya. Istilahnya itu beliau tahu bahwa Bunda ini bukan orang Bukan yang milik ayah aja gitu ya. Bisa dibilang gitu ya. dan Bunda juga tahu bahwa beliau juga bukan milik Bunda juga ya. Jadi kita saling mengikhlaskan itu akan tujuannya adalah syiar dakwah Islam dan dakwah pendidikan Islam gitu. Jadi ya udah support system mendukung, beliau juga bilang sayang kalau Bunda hanya diam di rumah nggak berbuat apa-apa, sayang ilmunya harus diaplikasikan, dimanfaatkan sebaik-baiknya. Makanya tuh sekarang tuh inginnya jadi orang yang paling banyak manfaatnya untuk orang Kita lain juga saja Mel, sih. biarpun kita cuman ya sekedar YouTube, belajar dari YouTube. Itu malah kita manfaat. manfaatnya kita berbagi support, semangat kepada penonton kita. Justru Bunda bangga nih sama single mom, strong mom yang dua ini luar biasa ya. Selalu menginspirasi banyak orang loh, benar loh. Masing-masing kita mungkin menginspirasi dari berbagai sisi yang memang kita bisa dan kita kuasai ya. Seperti itu. Jadi buat para wanita di luar sana yang lagi nonton podcast kita ini, kalau kamu capek nggak apa-apa, nikmatin apa-apa. aja. Iya. Kamu lagi bete, ngerasa mumet, ya nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kamu juga Manusiawi. merasakannya kok. Iya. Manusiawi itu. Itulah manusiawi. Tapi Allah pasti melihat bagaimana cara kamu bangkit lagi dari setiap sesuatu yang menghampiri kamu. Kalau katanya jangan bilang beban Iya. ya, tapi Berat, tapi besar. Ya. Bukan beban berat tapi besar supaya nanti kita hadiahnya juga besar. Betul. Gitu. Dan Allah tuh menilai prosesnya kan. Yes. Bukan hasil akhir. Jadi iya. proses tuh yang lihat. Kalau hasil bagaimana. akhir mah terserah Allah lah. Iya, Pokoknya itu kita Allah yang menentukan. prosesnya iya. Iya. Oke. Kita yang ada tuh harus kita lakukan tuh adalah sempurnakan ikhtiar. Ikhtiar tuh berarti kan horizontal tuh ikhtiarnya. Tapi kita harus minta pertolongan Allah SWT. Ikhtiar langitnya juga harus Iya, harus lakukan. seimbang. jadi secara kamu jangan seimbang. ikhtiar secara horizontal aja, aja. tapi ikhtiar langit juga berdoa. Juga harus Lebih dikencengin lagi kan. Kenceng lagi. Karena ikhtiar langitnya untuk support ikhtiar yang Betul. horizontalnya gitu. Jadi semangat buat para mama yang saat ini lagi punya anak usia dini yang pengen lebih banyak lagi upgrade skill ilmu dan juga pengen mendapatkan wadah sekolah yang baik buat anak-anaknya. Mudah-mudahan Untuk cerita membentuk dari karakter kita anak-anak yang lebih bagus lagi. Betul, cerita kita semoga bermanfaat. Sekolahnya ada di mana, Bun? Boleh di-share ke kita? Di Sentul City. Sentul City. Sentul City itu Bogor ya, Ji? Bogornya di 10 menit sebelum kota Bogor. Oh, Masya Nanti Allah. ada pintu tol. Exitnya tulisannya Exitnya Sentul City Selatan. ya. Sentul Selatan. Ya. Pokoknya kalau jadi destinasi jalan-jalan orang Jakarta ya di sini, Ji. Jadi suasananya juga sangat nyaman buat anak-anak bersekolah ya. Udaranya adem, udah gitu juga didukung dengan metode yang keren banget. Mudah-mudahan sharing dari kita bermanfaat buat bunda-bunda semua yang lagi cari sekolah yang keren dan oke dan tetap ada muatan Islamnya gitu ya. Itu aja dari kita. Semoga semua yang kita share hari ini bermanfaat buat teman-teman semua. Assalamualaikum. Jangan cuma buat kamu tapi di-share ya ke teman-teman yang lain. Boleh, iya di-share juga. Biar lebih banyak lagi yang menikmatin menikmati manfaatnya lah Iya, gitu. iya. Luar biasa ini podcast. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi